Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sri Valencia. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan topik contoh hukum publik dan hukum privat dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum publik. Hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan alat kelengkapannya. Secara sederhana, hukum publik juga dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan warga negara secara universal atau secara umum. Jadi, aturan yang mengatur dan melindungi kepentingan umum merupakan hukum publik. Secara spesifik, hukum publik dikategorikan menjadi beberapa spesifikasi, yaitu yang pertama ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Selanjutnya, ada hukum pidana. Contoh kasus hukum pidana ialah si A mencuri handphone milik si B, sehingga si A melakukan tindak pidana pencurian yang diatur hukum pidana. Kenapa perbuatan si A diklasifikasikan dalam hukum publik, padahal si A tidak melakukan apapun pada negara? Dia hanya mengambil barang si B yang membuatnya seolah hanya mempunyai hubungan hukum dengan si B. Memang, interaksi secara langsung yang terjadi hanya antara si A dan si B. Namun, karena si A mencuri, membuat masyarakat sekitar menjadi tidak tenang dan takut barangnya juga dicuri. Sehingga negara harus bertindak karena negara memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga negaranya. Lalu ada hukum tata negara. Contoh kasusnya ialah SBY memberikan gerasi kepada penyelundupan ganja dari Australia bernama Corby. Corby merupakan warga negara Australia yang ditangkap aparat di Bandara Ngurah Rai Bali pada bulan Oktober 2004 karena membawa ganja seberat 4,1 kg. Pada tanggal 27 Mei 2005, Corby divonis 20 tahun penjara dan didenda 13,875 dolar Amerika Serikat. Berikutnya, pada tanggal 13 Oktober tahun 2005, atau setahun setelah penangkapannya, hukuman Corby disunat menjadi 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Bali. Jaksa kemudian mengajukan banding atas putusan itu, dan 3 bulan kemudian Mahkamah Agung RI mengembalikan hukuman 20 tahun untuk terdakwa. Pada tanggal 13 April 2010, Corby mengajukan gerasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dalih bahwa dia menderita depresi di dalam LP Korobokan dan bahwa hidupnya beresiko jika dia berada di sana. 2 tahun setelah diajukan, tepatnya tanggal 15 Mei tahun 2012, Presiden SBY memberikan gerasi kepada Corby. Kendati demikian, Corby baru dibebaskan secara bersyarat pada tanggal 10 Februari 2014, dan pada tanggal 25 Mei 2017, Corby dideportasi ke negara asalnya, yaitu Australia. Selanjutnya ada hukum administrasi negara. Contohnya ialah pemerintah Kota Jakarta Barat membongkar 80 rumah yang dibangun di bantaran sungai di 8 kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Hal ini sesuai dengan pasal 62 UU nomor 26 tahun 2007. Lalu ada hukum internasional. Contoh kasus yang pertama ialah dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal terhadap hak asasi manusia ini diselenggarakan di kota San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 10 Desember 1948. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh hukum privat. Berbeda dengan hukum publik, hukum privat merupakan hukum yang mengatur dan menjamin hubungan antar individu dengan individu yang lain, sehingga hanya menitik beratkan kepada kepentingan perorangan, di mana hubungan hukum yang terjalin antara individu itu tidak memberikan dampak atau mempengaruhi kepentingan umum. Hukum privat juga memiliki spesialisasi, yaitu ada hukum perdata dan ada juga hukum dagang. Hukum perdata. Contoh dari hukum perdata diantaranya adalah masalah warisan, utang piutang, wan prestasi, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Lalu ada hukum dagang, contohnya ialah sengketa antara Geprek Bensu dan IM Geprek Bensu. Kedua belah pihak memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya.
Lalu, contoh lain dari hukum privat ialah si A menjual handphone miliknya ke si B, maka telah terjadi hubungan jual-beli antara si A dan si B yang diatur dalam KUHP. Selama handphone yang dijual itu benar milik si A, dan selama si B memberikan bayaran setelah mengambil handphone itu, atau selama penjualannya berjalan pada umumnya dan tidak melanggar ketentuan hukum apapun, maka hubungan hukum ini merupakan hukum privat. Lalu, saya akan membahas mengenai perbedaan hukum publik dan hukum privat. Menurut A.A. Gede Santosa, dalam Jurnal Komunikasi Hukum Undiksa menerangkan bahwa ada perbedaan mendasar antara hukum publik dan hukum privat. Dalam hukum publik, salah satu pihak adalah penguasa, dan dalam hukum privat, para pihaknya adalah perorangan. Namun tidak menutup kemungkinan penguasa bisa menjadi pihak dalam hukum privat. Saya juga menyertakan tabel kriteria klasifikasi badan hukum publik dan hukum privat. Pada kriteria pertama ada subjek atau pihak. Subjek pada hukum publik ialah pemerintah atau individu, sedangkan subjek dalam hukum privat ialah individu atau individu pemerintah. Yang kedua ada kriteria mengenai hubungan hukum. Hukum publik memiliki hubungan hukum vertikal atau sepihak antara negara dengan individu, sedangkan hubungan hukum privat otonom atau horizontal antara individu dengan individu. Selanjutnya ada kriteria sifat norma. Hukum publik memiliki sifat memaksa, sedangkan hukum privat memiliki sifat tidak memaksa maupun memaksa. Kriteria terakhir ada konsekuensi. Hukum publik memiliki konsekuensi lapangan hukum publik, sedangkan hukum privat memiliki konsekuensi lapangan hukum privat. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.